Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andrian dalam mata kuliah Bahasa Pemrograman Berbasis Objek. Oke, materi kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi seperti promosi, casting, final, dan beberapa operator yang akan digunakan dalam bahasa pemrograman. Oke, masuk ke pembahasan pertama ya. Kita membahas mengenai promosi dan casting. Apa itu promosi? Di sini promosi merupakan proses pengubahan representasi bit variabel primitif dari representasi bit yang lebih rendah ke representasi bit yang lebih tinggi ya. Jadi ini maksudnya kita mengubah tipe data dari suatu variabel dari variabel yang kecil menjadi tipe data dengan tipe data variabel yang lebih besar gitu ya. Dan ada beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya promosi ini. Yang pertama yaitu jika terjadi assignment nilai dari tipe data representasi bit yang lebih kecil ke tipe data dengan representasi bit yang lebih besar ya. Maksud assignment di situ artinya nilai dimasukkan ya, atau diberi nilai gitu ya, diberi nilai dengan tipe data yang lebih besar. Contoh di sini saya mendeklarasikan suatu variabel A ya. Saya mendeklarasikan suatu variabel A dengan tipe data short ya, dengan tipe data short. Short ini sendiri batasan nilainya sampai dengan 32.000 gitu ya. Lalu saya melakukan deklarasi variabel atau membuat variabel B dengan tipe data integer, di mana integer itu sendiri sampai dengan 2 atau 3 juta ya, data yang nilai yang bisa ditampungnya. Lalu di sini ya, saya memasukkan nilai A ke dalam variabel B ya gitu. Jadi ini juga merupakan salah satu cara mendeklarasikan variabel, di mana variabel dideklarasikan langsung diberi nilai gitu ya. Nilainya apa? Nilainya itu nilai yang ada di variabel B, yaitu nilai 12. Jadi inilah gambaran terjadi assignment dari tipe data yang kecil ke tipe data yang besar ya. Oke, promosi yang kedua ya, jika terjadi assignment ya dari tipe data integral ke tipe data floating point seperti berikut ya. Maksudnya itu apa ya? Ya, jadi terjadi pemasukan data atau kita memberikan nilai kepada suatu variabel dari tipe data bilangan bulat ke tipe data bilangan pecahan gitu maksudnya ya. Karena pecahan itu tipe datanya tinggi, besar, bisa menampung nilai yang lebih besar gitu daripada tipe data bilangan bulat ya. Contohnya di sini ya. Di sini ya, saya mendeklarasikan variabel A dengan tipe data integer dan langsung saya beri nilai 30 gitu ya. Ingat ya, ini juga salah satu cara mendeklarasikan suatu variabel dengan langsung memberikan nilai variabel itu sendiri. Oke, yang kedua ya, saya mendeklarasikan suatu bilangan B dengan tipe data float ya. Lalu saya memasukkan nilai A ke dalam variabel B ya. Di sini dapat kita lihat A merupakan tipe data integer, di mana integer itu hanya mampu menampung nilai bilangan bulat gitu ya. Sedangkan float merupakan tipe data yang mampu menampung nilai pecahan ya. Jadi promosi yang kedua terjadi gara-gara
kita mau memasukkan suatu bilangan bulat ke dalam bilangan pecahan gitu. Oke, lanjut kita masuk ke pembahasan yang namanya typecasting ya. Casting type ya merupakan proses pengubahan representasi bit variabel primitif dari representasi bit yang lebih tinggi ke representasi bit yang lebih rendah ya. Maksudnya gimana? Ini kebalikan dari promosi ya. Jadi kalau promosi tadi terjadi gara-gara ya kita mau pindah ke tempat yang lebih besar. Ya, sedangkan casting kebalikannya, dia dari tipe data yang besar ke tipe data yang kecil. Adapun efek dari casting yaitu beberapa data akan hilang dikarenakan apa? Tidak cukupnya daya tampung yang disediakan tipe data variabel yang baru gitu ya. Jadi berkemungkinan bisa hilang gitu ya. Walaupun pada saat di casting kita pasti sudah memikirkan jangan ada yang hilang, cuman berkemungkinan hilang gitu ya. Di sini formulanya katanya identifier sama dengan ya target type baru nilainya gitu ya. Ini cara bacanya gimana? Identifier ini merupakan nama variabelnya. Ya, nama variabelnya tadi pada slide sebelumnya itu ada variabel A, ada variabel B. Nah, jadi di sini boleh kamu buat sini B sama dengan ya gitu ya. Sedangkan target type sendiri itu tipe data yang kamu inginkan gitu. Jadi misalnya kamu mau mengubah nanti integer ke short, maka di sini targetnya adalah short. Atau kamu ingin mengubah integer ke byte, maka yang target type-nya ini byte ya. Sedangkan value ini adalah nilai itu sendiri ya, nilai itu sendiri. Atau boleh juga suatu variabel, boleh juga suatu variabel di mana nanti variabel itu juga memiliki suatu nilai dan memiliki tipe data gitu ya. Oke, contoh dari typecasting atau casting type nih ya. Saya mendeklarasikan suatu variabel dengan nama 61. Tuh, 61 saya beri tipe variabelnya itu integer ya. Dan saya langsung memasukkan nilainya itu sebesar 34. Lalu saya membuat lagi yang namanya variabel dengan nama 62, di mana 62 ini juga bertipe data integer ya, dan saya langsung memberi nilai itu 45 ya. Oke, selanjutnya saya mencoba menambahkan atau melakukan proses penambahan antara variabel 61 dengan variabel 62, di mana nanti hasilnya saya inginkan disimpan ke dalam suatu variabel 63, di mana 63 nanti tipe datanya itu bertipe data short ya. Di sini dapat kita lihat short itu sendiri ya lebih kecil daya tampungnya daripada integer ya. Jadi bentuknya short ya, ini fungsinya mendeklarasikan variabel 63 ya. Short 63 sama dengan ini tadi ya, target type ya, short ya, target type-nya short ya, baru 61 tambah 62 gitu ya. Jadi ini typecasting dan ini value. Tadi saya bilang sebelumnya bahwasannya value itu boleh variabel, boleh langsung nilai ya. Di sini kenapa diberi tanda kurung? Maksudnya ini lakukan dulu proses penambahan baru di casting gitu ya. Setelah di casting hasilnya itu disimpan ke dalam variabel 6 ya. Pada contoh berikut ya, setelah di casting tidak ada data yang hilang
Loh, kenapa begitu, Pak? Ya, padahal sebelumnya saya bilang berkemungkinan hilang datanya. Kenapa di sini tidak terjadi kehilangan data? Ya, karena short sendiri mampu menampung nilai hingga 32.000, sedangkan hasil dari perjumlahan itu sendiri 100 pun tidak cukup gitu ya, hanya ini sekitar 79. Jadi short mampu menampungnya, bahkan kalau kita buat ini byte pun mampu menampungnya, sehingga tidak terjadi data yang hilang gitu ya. Oke, lalu saya melakukan pencetakan atas hasil penjumlahan 61 dan 62 pada variabel 63 gitu. Oke, lanjut ya, kita masuk pembahasan yang namanya operator ya. Jadi operator dalam Java itu terbagi dari beberapa jenis ya. Yang pertama itu disebut operator unary. Ya, apa itu sih operator unary? Operator yang hanya satu gitu ya. Biasanya kan kamu melakukan penambahan, ada A tambah B gitu ya, ada dua operatornya A dan B gitu ya. Nah, sedangkan di operator unary hanya satu ya, hanya satu operatornya. Contoh nih ya, yang pertama ada namanya pre-increment gitu ya, pre-increment. Nah, ini sebelum dia ya, jadi contohnya nanti bentuknya nanti begini, plus operan gitu ya. Jadi dia mau menambahkan ya, mau menambahkan suatu nilai dengan penambahan satu gitu ya. Contohnya di sini saya mendeklarasikan tipe data variabel i dengan tipe data integer yang saya beri nilai 8. Lalu saya deklarasikan juga suatu variabel c dengan tipe data integer, di mana nanti c menampung nilai yang ada di variabel i ya. Namun di sini sebelum saya simpan variabel i ke dalam variabel c, saya melakukan operator unary dengan bentuk pre-increment, yaitu plus i gitu ya. Jadi hasilnya nanti ya, kalau nanti J dicetak ke dalam layar atau di sistem printout ya, J itu bernilai 9 dan I bernilai 9. Dia sama-sama bernilai 9. Lupa, tadi kan I bernilai 8. Kenapa tiba-tiba I dan J bernilai 9? Karena pre-increment itu menambahkan nilainya sebesar 1 ya. Pada saat proses plus I ini ditambahkan nilainya yang dulunya 8 menjadi 9, ditambahkan 1 gitu ya. Oke. Yang kedua ada nanti yang namanya post increment ya, dengan bentuknya operan plus ya. Kalau tadi plus operan, kalau sekarang operan plus. Oke, di sini saya akan membacakan contohnya nih. Contohnya mirip seperti yang di atas ya. Saya deklarasikan variabel i dengan tipe data integer dengan diberi nilai 8. Lalu saya mendeklarasikan variabel j dengan tipe data integer juga, dan saya memberikan nilai variabel j dengan memasukkan nilai variabel i. Cuman berbedanya kalau yang pertama itu plus i, ini kita buat i plus ya, dengan operator post increment ya. Sehingga nanti akan dihasilkan nilai i itu 9, j itu 8 ya. Lupa, kenapa seperti itu? Kenapa tidak sama seperti contoh yang sebelumnya? Ya, pada saat I dimasukkan nilainya ke dalam J, proses increment belum dilakukan ya, proses increment belum dilakukan. Setelah dimasukkan nilai I,
barulah dilakukan proses increment. Makanya posisi plus-plusnya itu, tambah-tambahnya itu mempengaruhi. Kalau di depan dia langsung ditambahkan, sedangkan di belakang setelahnya ditambahkan, ya, sehingga menghasilkan nilai yang berbeda. Begitu juga nanti proses selanjutnya lagi ada pre-decrement dan post increment, ya. Ini memiliki fungsi yang mirip, cuman yang dua sebelumnya itu menambah, yang ini mengurang nilainya 1 dengan sifat yang sama, ya. Kalau dia di depan nanti operatornya, ya, maka duluanlah dia dikurangin. Sedangkan kalau dia di belakang, ya, setelah proses lah baru dia dikurangin 1, gitu ya. Oke, baru kita masuk ke tipe data operator, ke tipe operator yang kedua, ya, yaitu operator binary, ya. Kalau tadi unary 1, kalau sekarang binary, berarti operatornya ada 2, gitu ya. Oke, kalau ini mungkin kamu sudah pernah melihat dalam kehidupan sehari-hari, bahkan kamu hampir setiap hari melakukannya. Contohnya ini ada yang namanya operator penjumlahan, disimbolkan dengan bentuk tambah, ya. Jadi bentuknya sum sama dengan 61 tambah 62. Sum ini variabel, ya, sama dengan variabel 6 dan tambah variabel 62, gitu ya. Baru nanti ada pengurangan, ada nanti perkalian. Jadi kalau perkalian bukan kita gunakan simbol X, ya. Di sini kita menggunakan simbol bintang untuk mendapatkan hasil perkalian, ya. Sedangkan pembagian kita menggunakan tanda atau simbol slash ini, ya, slash, ya. Di sini ada keterangan jika 61 dan 62 adalah integer, katanya, ya. Integer itu bilangan bulat, gitu ya. Pembagian akan menghasilkan nilai integer, katanya, tanpa mengikutsertakan sisa jika terjadi sisa, gitu ya. Ya, secara logika kita bisa mengetahui hasil dari suatu pembagian bukanlah suatu bilangan bulat, walaupun tidak memiliki koma atau pecahan di belakangnya. Misalnya, ya, 4/2, ya, walaupun tidak ada pecahan di sampingnya, ya, di hasilnya nanti, ya, pada dasarnya itu adalah bilangan float atau bilangan pecahan. Namun di sini dia memberitahukan bahwasannya kalau nanti tipe datanya integer, ya, 61, 62 integer, maka hasilnya akan integer, sehingga kalau nanti kita memberikan nilai integer dan integer, misalnya 3/2, maka dihasilkan 1, ya. Lupa kenapa bukan 1,5, harusnya kan 1,5. Disinilah fungsi keterangan itu sendiri, bahwasannya jika nanti integer, ya, dibagi integer, maka menghasilkan nilai integer, bukan floating, ya. Sehingga kamu perlu melakukan yang namanya proses promosi yang saya terangkan pada slide sebelumnya, gitu ya. Jadi supaya menghasilkan nilai 1,5 pada pembagian 3/2, maka kamu boleh melakukan namanya proses promosi, ya, seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya. Atau kamu ubah salah satunya itu menjadi bilangan floating point, boleh float, boleh double, gitu. Oke, yang selanjutnya sini mungkin hampir semua dari kalian belum pernah mendengar kata modulus, ya. Tidak semua sih, mungkin sebagian belum pernah mendengar kata modulus, ya. Modulus adalah sisa, ya, sisa, bagi sisa, gitu ya. Jadi kalau nanti pembagian dia ambil semuanya, hasilnya sisanya, gitu pun diambil sama dia. Sedangkan modulus ini sisanya, gitu ya. Jadi contohnya sini bentuknya mod sama dengan 61 di mod
62 ya. Jadi simbol dari modulus itu adalah persen gitu ya. Hampir semua bahasa pemrograman menggunakan tanda persen. Hasil operasi modulus adalah sisa dari operasi 61 bagi 62. Itu yang tertulis di keterangan. Hasil operasi modulus memiliki tanda positif ataupun negatif yang sama dengan operan pertama ya. Jadi ini gimana sih bentuk dari operasi modulus? Contoh nih, saya punya nilai 5 ya, saya modkan 2 ya, maka hasilnya berapa ya? Kalau di pembagian itu hasilnya 2,5, sedangkan pada proses modulus itu hasilnya 1. Loh, kenapa gitu Pak? Ya, 5 bagi 2 itu mendapatkan hasil 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, sehingga sisa dari itu adalah 1 ya. Ya kan, 4 tambah 1 5. 1 dibagi 2 tidak bisa lagi ya, tidak bisa 1 dibagi 2 sehingga jadinya 0,5 selayaknya di pembagian ya. Dia cukup sisa 1, itulah sisanya. Atau kamu bisa hitung contoh balik ya, saya beri contoh balik. 10 ya, 10 dimodkan 4 ya, 10 dimodkan 4. Berapa hasilnya sisanya? Kalau kita menggunakan pembagian itu menghasilkan 2,5. Sedangkan ini kita menggunakan modulus 10 mod 4 gitu ya. 10 mod 4 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2. Loh, kok bisa 2 Pak? Gimana cara mencarinya? 2 kali 4 adalah 8 ya, sisanya 2. Apakah 2 bisa dibagi lagi oleh 4? Tidak bisa, sehingga 2 lah yang menjadi hasil modulus itu ya. Oke, di sini masuk ke pembahasan prioritas operator ya, prioritas operator. Apa sih masuk prioritas ini? Artinya jika bertemu suatu operator ini, maka dia duluan dikerjakan ya. Jadi ada beberapa level untuk operator. Level yang pertama itu berada pada tanda kurung. Jadi kalau kita menggunakan tanda kurung, itu prioritas yang harus pertama kali dilakukan ya. Contohnya nih, kalau ada ambulan lewat di jalan, kita harus prioritaskan dia harus lewat. Sama seperti ini juga. Jadi prioritas pertama itu adalah tanda kurung ya, atau juga nama lainnya parentis ya. Ya, prioritas kedua itu diberikan oleh increment dan decrement. Tadi ya, baik itu post increment atau pre increment ya, baik itu post decrement ataupun pre decrement. Yang selanjutnya ya akan berada pada perkalian dan pembagian ya. Jadi prioritas ketiga itu ya untuk perkalian dan pembagian gitu ya. Yang urutan operasinya dari kiri ke kanan ya. Jadi nanti ada 2 perkalian. Jadi yang mana 2 ini? Yang kiri dulu gitu ya, baru nanti yang kanan. Setelah itu ya, prioritas operator itu diberikan kepada penjumlahan atau pengurangan yang urutannya juga dari kiri ke kanan gitu ya. Contoh ada suatu formula ya, yang disimpan ke dalam yang disimpan ke dalam suatu variabel C, di mana C nanti tipe datanya integer yang isinya itu 12 kali 3 tambah 5 bagi buka kurung 8 kurang 3 tutup kurung ya. Maka berdasarkan sifat dari prioritas operator ya, kita harus membaca prioritas yang tertinggi. Apa itu? Tutup kurung ya, sehingga di sini ya 8 kurang 3 akan diproses pertama sekali ya. Yang kedua itu jatuh pada decrement dan increment
gitu ya. Dalam hal ini kita tidak memiliki yang namanya proses decrement dan increment ya. Lalu kita lihat lagi prioritas selanjutnya adalah kali dan bagi gitu ya. Namun di sini ada dua kali ya, ada dua operator yang setara yaitu kali dan bagi, sehingga kita harus melihatnya dari yang kiri baru yang kanan. Mana yang kiri? 12 kali 3, maka dilakukanlah perkalian 12 kali 3. Setelah itu, ternyata masih ada lagi operator pembagian, maka dilakukanlah proses pembagian gitu ya. Lalu yang terakhir adalah prioritas operator yang paling rendah adalah penambahan dan pengurangan, maka dilakukanlah penambahan dan hasilnya didapatkan. Itu ya. Jadi prioritas operator itu seperti ini ya fungsinya. Jadi kamu nanti pada saat membuat formula ya bisa mengerti menggunakan operator yang bagaimana ya. Oke, di sini ada yang namanya operator relasi ya. Yang pertama tadi unary, yang kedua tadi binary, yang ketiga ini adalah operator relasi gitu ya. Jadi operator relasi ini terdiri dari yang namanya equal ya, sama dengan ya. Bedakan sama dengan yang satu yang disebut assignment ya dengan operator equal gitu ya. Ya, jadi operator relasi ini digunakan untuk perbandingan ya. Misalnya ini ya, integer ya, variabel i dideklarasikan sebagai integer dan diberi nilai 1. Di sini dicetak i sama dengan 1 ya, maka outputnya akan menghasilkan true. Tuh Pak, kenapa i sama dengan 1 menghasilkan nilai true? Ya, karena operator relasi ini merupakan perbandingan ya, operator perbandingan. Jadi apakah 1 sama dengan 1 ya menghasilkan nilai, kalau ya iya, kalau enggak tidak gitu ya. Jadi ini untuk perbandingan, jadi nilainya kalau enggak true false gitu ya. Yang kedua, ini operator relasi tidak sama dengan, is not equal to gitu ya. Tidak sama dengan, ini kebalikan dari sama dengan. Saya tidak sama dengan dia, benar nggak? Kalau benar berarti true, kalau tidak berarti false ya. Oke, yang ketiga adalah kurang dari ya, kurang dari. Ini membandingkan apakah A lebih kurang dari B. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi nanti dideklarasikan suatu variabel i dengan nilai 1 ya, maka di sini dicoba melakukan suatu perbandingan i lebih kecil dari 1 ya. Apakah 1 lebih kecil dari 1? Salah jawabannya gitu ya, karena i sama dengan 1, bukan lebih kecil dari 1 ya. Baru masuk ke is less than or equal to, lebih kecil sama dengan gitu maksudnya ya, lebih kecil sama dengan. Di sini contohnya dideklarasikan i dengan nilai 1, lalu dicetak i lebih kecil sama dengan 1, hasilnya true. Loh Pak, kenapa bisa berbeda dengan yang di atas? Gara-gara ada sama dengannya gitu ya. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 1? Kalau itu bentuknya ada sama dengan, maka boleh paling kecil 1 gitu ya. Baru is greater than, lebih besar dari gitu ya. Ini kebalikan dari lebih kecil dari ya, sama. Baru is greater than or equal ya, lebih besar sama dengan. Ini juga kebalikan dari lebih kecil sama dengan ya. Bisa kamu lihat nanti. Oke, baru ada namanya nanti operator kondisional ya, operator kondisional. Yang terakhir ini ada and ya, operator and ya, if one condition and another condition. Jadi kita membandingkan dua kondisi ya, membandingkan dua kondisi menggunakan baik ya.
Contohnya, jika saya laki-laki dan jika saya berumur 20 tahun, saya dibolehkan memasuki suatu dunia pekerjaan. Nah, di situ terjadi dua kondisi. Yang pertama, jika saya laki-laki dan jika saya berumur 20 tahun, maka terdapat dua kondisi ini. Untuk membandingkannya atau mengecek kondisi ini benar atau tidaknya, maka dilakukanlah operator AND tadi dengan simbol AND dan ini ya, gitu. Ya, ini terjadi gara-gara kita memiliki kondisi lebih dari satu. Tapi kalau kondisinya hanya satu, cukup kita gunakan operator relasional, gitu ya. Baru ada atau, ya. Misalnya, jika saya pingin makan hemat, saya makan roti atau makan nasi bungkus, contohnya gitu ya. Sehingga di sini terjadi suatu pemilihan, gitu ya. Oke, sebelumnya saya jelaskan lagi pada operator AND, ya. Jika salah satu kondisinya itu bernilai salah, maka akan dihasilkan suatu nilai yang salah. Ya, sebaliknya operator AND ini hanya bernilai benar jika kondisinya benar semua. Ya, jika A benar, B benar, maka dihasilkan nilai yang benar. Sedangkan jika A salah, B benar, atau A salah, B benar, atau A dan B salah, akan dihasilkan nilai yang salah. Sedangkan OR, salah satunya saja benar, akan dihasilkan suatu kondisi yang benar. Contohnya, A benar, B salah, hasilnya akan benar. Atau A salah, B benar, maka dihasilkan yang hasil yang salah. Atau A benar, B benar, akan dihasilkan suatu nilai yang benar. Ya, OR bernilai salah kalau kondisi A salah dan B salah, maka dihasilkan nilai yang salah. Lalu ada yang namanya operator NOT. Ini operator kebalikan, ya, artinya dia membalikan suatu nilai yang salah menjadi benar dan benar menjadi salah. Oke, ini pembahasan terakhir, kita masuk pembahasan kata kunci, ya. Dalam aplikasi terkadang dibutuhkan variabel yang dicegah untuk dimodifikasi oleh program lainnya. Ya, hal ini dilakukan untuk menjaga agar logika program tetap terjaga. Untuk membuat konstanta digunakanlah sebuah modifier final. Ya, jadi nanti dalam bahasa pemrograman Java kita akan membuat suatu variabel, ya, dengan kata kunci final. Ya, apa itu kata kunci final? Kita membuat suatu konstanta di mana nanti nilainya itu tidak boleh diganti-ganti, ya, baik dari keyboard ataupun pada saat program berjalan itu nggak boleh, kecuali ya diganti di dalam code-nya itu boleh, ya. Tapi pada saat aplikasi itu di jalan tidak boleh diganti, layaknya variabel biasa. Ini adalah konstanta. Contohnya apa? Misalnya pi dalam matematika, apakah boleh diubah jadi 3,5? Nggak bisa, pi tetap 3,14, ya. Atau kita mau buat konstanta ppn, di mana-mana ppn itu 10%, apakah boleh diganti? Tidak boleh, ya, tidak boleh diganti. Oke, saya rasa cukup di sini dulu, sampai sini pembahasan kita, materi kita. Materi ini akan disertakan dengan tutorial yang saya akan berikan di kolom tutorial, ya. Mohon dipelajari lagi dari berbagai sumber, dan kamu juga boleh berulang-ulang melihat video saya ini agar dapat dipahami setiap materinya. Oke, saya akhiri perkuliahan video penjelasan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.